mustahil, ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Haleluya. Sekere haleluya, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu ya Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Mari sama-sama katakan, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Mari sembah Dia, naikkan ucapan syukur kepada Allah yang besar. Sungguh dahsyat Kau Tuhan, ajaib perbuatan-Mu ya Allahku. Ku mau berharap pada kasih-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya. Oh, mari puji Dia, mari sembah Dia, sebab Dia layak, sebab Dia layak. Terima pujian dan syukur. Oh, sembah Dia, sebab Dia Allah yang besar, amin. Kedahsyatannya, keajaibannya, keajaiban Tuhan itu sungguh tidak ada batasnya, amin. Dia Allah yang besar. Pada pagi hari ini mari kita semua bersandar kepada Allah yang besar, bersandar mengandalkan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Janji-janjinya ya dan amin, pertolongan Dia tidak pernah terlambat, amin. Haleluya, naikkan ucapan syukur, ku mau bermazmur bagi-Mu. Mari nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku
Saudara bangkit berdiri, nyanyi dan bersoraklah bagi Allah yang dahsyat. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Haleluya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tutup, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan segala kemuliaan bagi Allah. Naikkan sorak-sorai, biarlah tepukan tangan kalian terdengar bagi Allah. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih tim musik, luar biasa penyembahan hari ini. Mari saudara-saudari, kita persiapkan hati kita lanjutkan Sunday service kita. Kita mau mendengarkan sekali lagi suara Tuhan melalui firman-Nya yang akan dibawakan oleh pastor kita. Silakan Pastor Tony. Shalom semuanya, jemaat terkasih. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu, dan saya mengucap syukur kita boleh membuat progres di dalam penyembahan kita ya, acara worship. Thank you so much for all the team yang sudah menyebabkan semua ini bisa terjadi. Ya, ada tim-tim di belakang layar. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka yang sudah bekerja keras. Emil, Aster, ada Roy, ada Siana, ada Justin juga. Ya, kemarin juga ada Wawan. Ya, thank you so much the worship team. Good job. I'm proud of you. Ya, khususnya Dr. Emil, saya mau mengucapkan terima kasih. He spend hours and hours sama Aster juga untuk menyiapkan semuanya ini. You know, dia bukan cuma dokter bagian kesehatan, tapi dia juga dokter bagian kamera, live stream. Ya, dia sekarang semakin lama semakin canggih dan luar biasa. Jadi kita doakan supaya ibadah kita boleh semakin maju ya, boleh semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Dan kita rencana juga minggu depan kita akan mulai sedikit mengadakan reopening ya. Reopening kita artinya begini, belum semuanya bisa datang, tapi reopening ini akan dimulai dari tim yang bertugas dulu ya. Jadi tim yang bertugas nanti saya akan kontak juga ya, tapi yang pasti kita ada tim worship, ada tim live stream, itu udah pasti akan datang. Kemudian yang saya ingin tekankan juga ada tim doa, ya, tim doa bisa datang. Kalau ya Anda yang mau doa pagi jam 9, Anda bisa datang. Kemudian juga mungkin tim usher, ya, tim usher akan membantu beberapa orang saja untuk mulai mengadakan pengaturan kursi dan lain-lain gitu ya, pengaturan jemaat yang datang. Jadi nanti saya akan bicarakan, tapi saya kategorikan ini sebagai essential workers ya. Jadi kita buka untuk essential workers dulu ya. Mohon maaf jemaat yang lain, sabar dulu karena kita belum sepenuhnya bisa open, tapi sedikit demi sedikit kita nanti akan tambahkan kalau memang sudah memungkinkan. Jadi minggu depan kita akan tambahkan tim doa dan tim usher untuk bisa membantu kita di dalam jalannya ibadah ini. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke dalam firman Allah. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini.
Kami telah diberkati oleh puji-pujian, kami telah berkati oleh hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami berdoa Bapa pagi hari ini, dimanapun kami berada, kami boleh dibukakan pikiran hati pikiran kami, roh dan jiwa kami ya Bapa, untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, kami serahkan jalannya ibadah ini sampai akhirnya ke dalam tuntunan daripada Roh Kudus. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, ya ada yang kasih komen ya. Session volunteer. Oke, no problem. Yeah, that's the right term. Thank you. So, saya akan share firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya berikan judul firman ini adalah God's Agenda. Yeah. God's Agenda. What is God's agenda during this crucial moment? Jadi memang masa-masa ini kita banyak sekali menghadapi masa-masa transisi, karena selain daripada masa-masa pandemik, kita mengalami masa economic crisis. Sekarang kita juga mengalami istilahnya mungkin political crisis ya. Amerika ini sedang mengalami saat ini namanya political crisis, dan kita mau belajar apa sih kira-kira kehendak Tuhan dalam masa-masa ini, karena kalau kita tidak mengerti banyak hal terjadi dan kita seringkali bingung dan diombang-ambingkan, dan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan. Jadi ini buat saya juga sesuatu yang tidak mudah, ya, karena kita nggak pernah mengalami seperti ini sebelumnya. Ini baru pertama kali dalam sejarah terjadi hal-hal seperti ini, gitu. Jadi saya berdoa juga, minta tuntunan Tuhan, ya, dan saya harap Anda semua juga ikut berdoa, karena saat-saat ini mudah sekali kita mengambil keputusan-keputusan yang salah kalau kita tidak berhati-hati. Tapi tentunya kalau kita sering berdoa, saya percaya Tuhan masih memimpin sampai hari ini. Tuhan akan menuntun kita sampai hari ini. Dan saya ucap syukur, ya Tuhan izinkan untuk saya merayakan ulang tahun hari ini, dan Tuhan banyak berikan hadiah kepada saya. Gitu. Lucunya begitu ya. Tuhan berikan banyak hadiah, artinya ada hadiah materi, kemarin juga ada hadiah makanan dari jemaat, ya, terima kasih udah kasih kirim. Ada hadiah rohani juga, gitu ya. Hari Jumat lalu kita mulai lagi Bible study, ya. Saya senang sekali karena kalau udah Bible study itu saya bergairah, gitu ya. Saya senang kalau kita ada Bible study. Kemudian gereja juga saya mengucap syukur kita boleh sampai hari ini bekerjasama dengan baik, sehingga ibadah online ini masih bisa berjalan dengan baik. Ini merupakan suatu hadiah juga buat saya, dan dengan acara reopening ini juga merupakan suatu berkat daripada Tuhan. Tapi tentunya selain itu juga mungkin ada hadiah-hadiah yang lain, seperti hadiah pencobaan. Tuhan izinkan juga ya dalam minggu-minggu ini banyak hal yang saya masih belajar, saya masih navigate semuanya ini. Nah, kita mau lihat bagaimana sih firman Tuhan apa gitu yang berkata dalam masa-masa seperti ini, supaya kita tidak terombang-ambing terus gitu. Apa sekarang yang sedang kita alami? Coronavirus tambah lama bukan tambah sedikit, tambah naik ya. Hari ini mencapai rekor baru. Ya, dan kita memasuki namanya dark winter. Ya, suatu winter yang gelap. Suatu musim dingin, kita nggak jelas bagaimana nanti apa yang terjadi. Kita masih bergumul dengan ekonomi juga ya, unemployment masih tinggi, ya stimulus belum keluar dan lain-lain. Jadi kita masih bergumul dalam coronavirus ini yang belum jelas, yang masih banyak pergumulan
banyak yang kena masihan gitu. Kemarin saya ngobrol dengan cici saya di Indonesia, katanya di Indonesia sekarang kalau nggak pakai masker bisa tangkap polisi katanya. Waktu nyetir kalau nggak pakai masker ditangkap sama polisi. Gitu lucu juga ya. Di sini enggak sih. Ya. Corona. Kemudian masa depan Amerika. Masa depan Amerika saat ini ada di persimpangan jalan. Ya, 8 hari lagi kita atau 8 hari ya, 9 hari lagi ya kita akan mengalami presidential election. 50 juta sudah memberikan voting, ya, dan apa yang akan terjadi ini akan menarik sekali gitu karena Amerika ini ada dalam suatu persimpangan jalan pada saat-saat ini gitu. Kemudian yang terjadi juga di dalam Supreme Court banyak ada perubahan-perubahan ya dengan judge yang baru. Jadi sepertinya ada sesuatu yang sedang terjadi pada Amerika pada saat ini. Juga selain itu semakin lama Amerika juga mengalami banyak masalah social justice, ya, masalah racism dan lain-lain masih belum kelar, masih banyak. Dan yang aneh terakhir-terakhir ini saya lihat kok banyak masalah climate gitu ya. Ada kebakaran, ada banjir, ada tornado, dan yang aneh itu udah musim dingin, udah mau masuk musim dingin masih ada kebakaran gitu. Aneh juga gitu ya. Saya juga nggak ngerti gitu apa yang terjadi gitu dengan negara ini. Jadi ini perlu kita pelajari dengan baik dan kita mengerti supaya kita nggak terjebak di dalam situasi-situasi yang ada gitu. Saya tergerak sekali untuk saya dapatkan firman ini sekitar beberapa minggu yang lalu. Jadi begini ya, waktu beberapa bulan yang lalu saya punya suatu renungan yang saya baca kitab Yeremia dan sudah selesai. Dan saya tergerak sekarang membaca kitab Yesaya. Jadi fokus saya tahun ini mungkin kitab nabi-nabi, kita bilangnya major prophets ya. Yeremia, ada 3, Yeremia, Yesaya, Yeskiel. Ya. Kalau saudara pelajari kitab-kitab ini menarik karena ini banyak berisi tentang nubuatan, tapi juga banyak firman Tuhan sebetulnya yang berkenaan dengan masa-masa seperti ini. Gitu. Jadi kalau kita baca di kitab Yesaya pasal pertama, di pasal pertama itu background tentang bangsa Israel, ya, bagaimana keadaan bangsa Israel pada waktu itu, di mana bangsa Israel ini sedang mengalami kemunduran, kemerosotan rohani, kemerosotan moral. Ya, Tuhan sebetulnya lagi marah, Tuhan lagi sedang memberikan peringatan kepada bangsa Israel ini. Tuhan sudah menubuatkan akan terjadi hal yang kurang baik pada bangsa Israel. Nah, di situ banyak tentang nasihat-nasihat Tuhan di pasal pertama, tapi yang aneh begitu masuk ke pasal kedua, Tuhan memberikan firman ini, gitu ya. Jadi akan saya bacakan ya, Yesaya 2 ayat 2 berkata demikian, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Ya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, saya bertanya gitu ya, kenapa tiba-tiba dari Tuhan mau sepertinya marah di pasal pertama, di pasal kedua dia berikan ini gitu tentang sesuatu yang positif gitu ya, sesuatu janji yang baik sekali ya, karena di sini dikatakan segala bangsa berduyun akan datang ya, semua orang mau cari Tuhan ya, semua orang akan cari firman Tuhan. Dan saya percaya ini nanti juga akan menggambarkan apa yang terjadi pada saat-saat ini gitu ya. Memang saat-saat ini banyak sekali krisis, banyak sekali masalah yang dihadapi di Amerika dan di seluruh dunia. Tetapi kita harus mengerti firman Tuhan agar kita tidak digoyahkan. Kita tidak digoyahkan iman kita. Nah, kita akan pelajari sebentar apa sih maksudnya ayat ini gitu ya.
kalau kita pelajari apa itu Sion, Sion itu bisa bicara tentang Yerusalem yang baru, the New Jerusalem. Ya, Sion. Apa sih New Jerusalem? New Jerusalem ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, gitu. Jadi ayat ini bicara tentang kedatangan Yesus sebetulnya, gitu. Ya, pada waktu setelah Yesus datang, ya, dia akan memerintah di seluruh muka bumi ini, dia akan menjadi raja di atas seluruh dunia ini, dan dia akan memerintah seluruh isi dunia ini, gitu. Jadi ayat ini mengingatkan kita, at the end of the day, ya, setelah semuanya terjadi krisis segala macam, at the end of the day, waktu Tuhan Yesus datang, ya, yang ada adalah kerajaan damai. Kerajaan damai, ya, akan ada pengajaran, akan ada firman Tuhan. Gunung itu bicara tentang tempat yang tinggi, ya, di mana seperti surga, gitu ya, mendekati ke surga, gitu. Jadi ada hal-hal yang baik terjadi nanti. Nah, kalau kita pelajari hari-hari terakhir itu juga bicara tentang saat-saat ini, gitu ya. Karena kalau kita berkata hari terakhir, itu hari dimulai yaitu pada setelah Yesus datang yang pertama kali 2000 tahun yang lalu sampai Yesus datang kedua kali. Itu adalah hari-hari terakhir, the last days, ya. Jadi bukan hari-hari terakhir nanti terakhir bukan, tapi hari terakhir ini mulai sejak Yesus datang pertama kali sampai Yesus datang kedua kali. Nah, itu termasuk sekarang ini, saat ini. Yesus sudah datang pertama kali, Yesus belum datang kedua kali, berarti hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Sion juga berbicara tentang komunitas orang percaya, yaitu gereja Allah, Sion. Ya. Kalau Allah mengasihi Sion, dari Sion akan muncul, ya, akan terbit terang, itu bicara tentang gereja Allah, gereja Tuhan, God's Church. Berarti Tuhan menjanjikan bahwa gereja Tuhan ini akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, menjulang tinggi di atas bukit. Ya, kita mungkin pernah dengar pengajaran ada 7 mountains, ya, ada 7 gunung, ya. Akhir zaman ini ada gunung apa? Pendidikan, ada gunung tentang pemerintah, ya, ada gunung keluarga dan lain-lain, gitu ya. Mungkin saudara pernah dengar pengajaran seperti itu. But mountains, ya, bicara tentang orang yang punya otoritas, punya kuasa, ya, dan segala bangsa akan berduyun-duyun. Dan saya berdoa pada saat-saat ini gereja bukannya lemah, gereja bukannya semakin hilang, tapi gereja justru semakin bangkit, gereja boleh menjadi terang, gereja boleh menjadi sesuatu yang memberkati bangsa dan negara. Saya harap ada amin. Ya. Gereja ini gerejanya Tuhan, amin. Gerejanya Tuhan, bukan gereja kita, bukan gereja IFGF, bukan gereja Pastor, ini gerejanya Tuhan. Dan gereja Tuhan ini dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, gereja Tuhan akan terus berjalan kuat dan akan bangkit dan akan dan sejak 2000 tahun yang lalu gereja Tuhan tidak pernah lenyap. Ya, gereja Tuhan selalu ada dan selalu berkembang, gitu ya. Tapi tergantung bagaimana kita meresponinya nanti, gitu. Nah, kalau kita mengerti keadaan Amerika saat ini mirip dengan keadaan bangsa Israel pada zaman itu, yaitu banyak orang sudah meninggalkan Tuhan, banyak orang menyembah berhala, ya. Banyak orang sudah tidak mencari Tuhan, ya, som-som kuku. Seperti zaman ini kita melihat, ya, Amerika sudah mulai jauh daripada Tuhan, ya, banyak orang sudah tidak mengenal Tuhan, dan akhirnya banyak ide-ide yang aneh-aneh keluar, ya. Terakhir saya cek saya kepingin tahu tentang gender identity, ya. Saya cek ada berapa gender identity di Amerika ini. Kalau menurut informasi yang saya dapat ada 62. Saudara bingung nggak? Ada 62 gender identity. Sedangkan Alkitab hanya mengajarkan hanya 2. Tapi menurut
menurut saat ini udah 62. Ya, anak saya itu waktu masuk sekolah yang di Manhattan, anak saya yang kecil ditanya, ya kan, what do you want to perceive yourself, he or she? Ya, ditanya udah gitu. Kamu mau dipanggil he atau she? Gitu kan? Punya pilihan sekarang. Birth certificate bisa dirubah identitasnya gitu. Jadi sudah mengalami pergeseran nilai-nilai sehingga sudah nggak jelas gitu. Maksudnya kita ini cewek, cowok, cowok setengah cewek, setengah cowok, binary, non-binary, macam-macam gitu ya. Itu saya percaya karena kita sudah jauh daripada Tuhan, sehingga kita sudah mulai masuk dalam hal seperti itu. Di dalam menghadapi segala masalah, yang pertama, kita harus tahu apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Kehendak Tuhan tidak sama dengan kehendak dunia. So, tadi kita sudah lihat ya tentang Tuhan mengajarkan tentang Sion, tentang gereja Tuhan akan menjulang tinggi di gunung-gunung. So God cares about His church, dan Tuhan ini kepengen kita ini mempunyai suatu mindset kingdom, ya, kingdom mindset. Artinya kita punya dua pilihan, kita mau punya mindset dunia atau mindset kerajaan. Ya, kita punya mindset dunia atau mindset kerajaan. Nah, di dalam meresponi segala sesuatu ini kita mulai belajar tidak meresponi secara duniawi, tapi kita meresponi dengan agendanya Tuhan. Haleluya. Roma 12 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Artinya kalau kita melakukan sesuatu sama dengan dunia melakukan, kita sama dengan dunia. Betul nggak? Misalnya karena satu masalah kita nggak suka, kita ribut. Dunia ribut, kita ikut ribut. Ya, kita berarti sama dengan dunia ini. Ya. Tapi dikatakan berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, yaitu pola pikir kita, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, dan bahkan dibagi tiga lagi kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Nah, ini nggak gampang. Kehendak Allah ada yang baik, tapi ada juga yang berkenan kepada Dia, tapi ada juga yang sempurna. Nah, seharusnya sebagai umat Allah, kita pilih yang terakhir, yang sempurna. Sempurna itu susah sekali. Ya. Mengikuti kehendak Allah yang sempurna itu sangat-sangat susah. Ya, tapi at least kalau kita bisa lakukan apa yang baik dan yang berkenan, itu udah luar biasa. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa. Jadi misalnya begini, dalam masa pandemik, kita ngerti nggak kehendak Allah apa? Banyak orang panik, running around like chicken cut, itu kepalanya gitu ya. Kita ngerti nggak kehendak Allah apa di dalam masa pandemik ini? Kalau kita ngerti, kita tenang, kita nggak takut. Ya. Karena apa? Waktu itu saya udah bawakan di Yeremia 29, ya, Allah membuang, sepertinya Allah membuang kita ini ke dalam pembuangan di Babylon. Ya. Allah membuang bangsa Amerika ini ke Babylon, ke pembuangan. Pandemik yang dialami Amerika ini sangat parah, nomor 1 di dunia. Tapi kita percaya karena Allah sedang mendidik bangsa ini. Allah sedang mendidik bangsa ini. Jadi kita nggak usah takut karena kita mengerti kehendak Allah itu baik. Kehendak Allah itu tidak jahat, tidak untuk menjatuhkan, tapi untuk mendidik kita, ya, untuk mendidik kita. Kemudian saya sedikit masuk ya di dalam arena politik ya. Sebetulnya saya nggak terlalu suka ngomong soal ini, tapi
mau nggak mau kita nanti harus belajar juga bagaimana cara menghadapinya. Kita melihat misalnya saat ini di Supreme Court ya ada satu judge yang akan dilantik besok, ya Judge Amy Coney Barrett. Kenapa dia bisa dipilih? Kenapa dia akan diangkat? Apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hal ini? Kita mengerti atau enggak? Ya, kita mengerti atau enggak gitu. Karena nanti ada hubungannya semua. Ya, kalau kita pelajari semuanya itu ada hubungannya. Ya, karena saya ikuti, ya saya demen sebetulnya ngikuti itu ya. Tapi kita juga harus berhati-hati, tidak terpengaruh, tapi kita belajar dari situ. Kemudian misalnya climate change, ya, kenapa banyak masalah dengan climate di Amerika ini? Di dunia saya nggak tahu, tapi kayaknya nggak sebanyak di Amerika. Di Amerika banyak sekali masalah dengan kebakaran, dengan banjir, dengan segala macam. Why? Apa sih kehendak Tuhan dalam hal itu? Kita mau juga belajar. Nah, di dalam menghadapi antara God's agenda and world's agenda, kita harus tahu firman Tuhan. Kita harus tahu firman Tuhan. Roma 13 berkata demikian, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, ini firman Tuhan. Ya, kalau kita percaya firman Tuhan, ya kita ikuti firman Tuhan. Ya. Nah, kadang-kadang firman Tuhan ini mungkin nggak masuk akal. Kita bertanya, loh kalau pemerintahnya nggak benar gimana? Apakah kita harus tetap tunduk? Ya, ada pemerintah-pemerintah yang nggak benar. Ada pemerintah-pemerintah yang kejam. Ya. Tapi maksudnya di sini takluk itu bukan takluk secara ini ya, tapi takluk itu artinya respect, ya, respect kepada pemerintah di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Coba kita lihat sekarang, Amerika udah nggak ada respect sama pemerintah, betul nggak? Hancur udah. Katain satu sama lain, hancur-hancuran udah. Gitu. Ya. Semua pemimpin-pemimpin masuk di dalam kategori apa? Ribut lah pokoknya ya, nggak karu-karuan. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, coba kita renungkan, kita bisa terima nggak firman ini? Ya, siapapun pemerintah di atas kita, Tuhan izinkan itu semua. Bukan apa namanya, tidak ada sesuatu terjadi tanpa kebetulan, dengan kebetulan saja. Tuhan izinkan semuanya itu ada. Gitu. Suka atau tidak suka ya, kita terima atau tidak terima, tapi itu diizinkan oleh Allah. Gitu. Contoh ya waktu di Babylon, bangsa Israel, Raja Nebukadnezar itu bukan orang yang takut akan Tuhan, dia raja yang sangat jahat, tapi Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada Babylon. Tuhan yang mengirim mereka ke sana. Nah, kadang-kadang ini tidak masuk dalam akal pikiran kita gitu. Kenapa ya Tuhan kok serahkan kepada orang-orang yang seperti itu? Tapi itu namanya kedaulatan Tuhan, terserah Tuhan. Tuhan itu mau apa terserah. Gitu. Tapi pada akhirnya nanti juga Raja Nebukadnezar dihukum sama Tuhan juga ya. Tapi Tuhan sempat buang bangsa Israel ke Babylon 70 tahun. Ada penghukuman. Ya. Jadi artinya apa? Siapapun yang menjadi otoritas di atas kita, kita belajar untuk menghormati. Kita belajar untuk menghormati. Saudara mungkin suka, saudara nggak suka. Pemimpin si A, Anda suka, pemimpin B, Anda nggak suka. Jadi pemimpin B dijelek-jelekin terus. Menurut saya kita nggak perlu melakukan hal itu. Why? Karena di sini katakan setiap pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Kita mau setuju nggak setuju ini firman Tuhan. Gitu. Bahkan kalau saudara lihat ya Roma 13 ini menarik ya, nanti terus ada lanjutannya. Nanti di 6 atau 7 dikatakan apa?
kamu harus bayar pajak. Nah loh, spesifik. Alkitab kan kamu harus bayar pajak. Ya kan? Saya tanya ini, siapa yang udah dengan jujur bayar pajak? Ya kan? Belum tentu kita semua bisa jawab dengan baik. Kita berusaha menghindari bayar pajak. Kita nggak suka kalau pajak itu terlalu tinggi. Tapi di sini dikatakan bayarlah pajak. Yesus berkata apa? Berilah kepada Kaisar apa yang menjadi haknya Kaisar. Jadi ini adalah bagaimana Tuhan itu mengajar kita untuk belajar hidup taat. Artinya setuju atau tidak setuju, tapi kalau firman Tuhan ya kita belajar ikuti itu. Nah di Amerika ini ada 2 partai besar, mungkin juga ada partai kecil yang independen. Kita tahu. Pertanyaannya adalah, apakah orang Kristen itu harus terlibat dalam politik? Apakah orang Kristen sebaiknya terlibat di dalam politik? Ya, nah ini bisa menjadi diskusi yang panjang sekali. Nah, kalau menurut saya pribadi gitu ya, saya terbuka kalau nanti lain waktu kita mau berdiskusi boleh. Tapi menurut pendapat saya, in general, sebaiknya tidak. Orang Kristen itu tidak tercampur di dalam politik. Kenapa? Karena kalau orang Kristen tercampur di dalam politik, maka dia akan terjebak di dalam partai. Dia akan mau nggak mau harus membela partainya. Saya ingin tanya sekarang kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Yesus kira-kira saat ini ada di tengah-tengah kita, kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, kira-kira Yesus pilih partai yang mana menurut saudara? Yesus mau pilih partai biru atau partai merah kira-kira? Bingung kan? Iya enggak? Sebab apa? Tadi yang saya bilang, God's agenda tidak sama dengan the world's agenda. Ya, ada satu perbedaan antara cara dunia bekerja dengan cara kerajaan, gitu ya. Saya ingin tanya sekarang ini, apakah Yesus hanya mati untuk partai tertentu? Apakah Yesus pada waktu dia mati dia berpikir ini partai ini akan menerima keselamatan yang lain? Enggak. Tentunya enggak. Darah Yesus dicurahkan untuk semua bagi kita. Dari partai apapun, dari bangsa manapun, dari ras apapun, darah Yesus dicurahkan untuk kita semuanya. Kalau Yesus mati bagi semua orang, bukankah mereka juga berharga di mata Tuhan? Betul nggak? Orang yang Anda nggak suka pun itu berharga di mata Tuhan. Orang yang Anda benci itu berharga di mata Tuhan. Kalau kita tidak bisa melihat hal ini, maka kita berarti tadi pola pikir kita masih pola pikir dunia. Belum pola pikir kerajaan. Kalau pola pikir kerajaan, kita melihat dengan kacamata Tuhan. Bagaimana kita terlibat di dalam hal seperti ini? Orang yang terlibat di politik pasti dia akan membela satu dan dia akan menjatuhkan yang lain. Nah, misalnya saya contoh ya, saya dengar di Long Island ada satu toko deli itu, dia kasih diskon kepada orang-orang yang pengikut pemimpin A misalnya. Kasih diskon 20%, saya dengar. Nah, begitu dengar itu, yang ikut pemimpin B marah langsung diboikot itu toko. Mereka benci sekali sama pemilik toko itu. Apa perlu kita berlaku seperti itu? Bukankah orang toko itu berkata, loh ini kan negara demokrasi, kita mau milih siapa kan boleh. Tapi rupanya kebencian itu sudah semakin dalam, terlalu dalam negara itu. Jadi yang saya takutkan di sini adalah polarisasi daripada bagaimana kita mengikuti semua berita ini. Gitu. Jadi itu yang saya takutkan, sehingga akhirnya terjadi perpecahan, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Should a Christian be involved in politics? In general, saya bilang no. Tapi ada orang-orang memang dipanggil di dalam politik. Ada orang-orang yang Tuhan panggil.
misalnya untuk menjadi raja, seperti Raja Daud. Ada orang yang panggil sebagai Perdana Menteri, seperti Daniel. Apakah itu salah? Enggak, itu panggilan Tuhan. Tapi kita lihat ya, orang-orang yang duduk di pemerintahan, orang-orang yang cinta Tuhan, yang duduk di pemerintahan, itu tantangannya besar sekali. Saudara lihat Daniel, begitu raja berkata, kamu harus nyembah patung. Nah loh, sekarang gimana? Sulit kan? Kalau itu bukan panggilan Tuhan, waduh berat sekali. Dan Daniel bilang, dia tahu dia menghormati pemerintah, tapi juga dia nggak bisa menyembah berhala. Karena dia bilang, aku pilih masuk ke kandang singa daripada aku menyembah patung. Dia nggak berontak sama raja. Wow. Nah, kalau orang-orang seperti itu siap, silahkan. Berani membayar harga yang luar biasa. Ya, Raja Daud. Jadi raja, emang gampang. Waduh, banyak sekali masalahnya. Bahkan dia digulingkan sama anaknya sendiri. Ya, sakit sekali itu. Dikhianati oleh anaknya sendiri. Jadi orang-orang yang dipanggil, ya mungkin mereka akan punya kapasitas untuk bisa di situ, tapi in general, nah saya kasih sedikit penjelasan. Ini maaf ya, ini sedikit ini ya, bukannya saya mau gimana ya. Tapi karena pernah saya pelajari, ada gereja memang suka involved di politik, ada gereja yang enggak. Ada doktrin yang mengizinkan involved di politik, ada doktrin yang enggak. Nah, saya ini lebih mengarah ke, kalau zaman dulu itu ada gereja namanya gereja Anabaptis. Anabaptis itu, saudara tahu orang Mennonite, ya, orang Mennonite itu tidak suka politik. Mereka sangat tidak mau terlibat dalam politik. Ya. Bahkan mereka tidak mau masuk dalam militer, karena kalau masuk dalam militer kan harus bunuh orang, kan, nembak kalau perang, ya kan. Dia nggak mau terlibat, namanya pasifis, dan dia sangat menghindari politik. Tapi ada gereja-gereja yang terlibat dalam politik, kayak gereja Reform, gereja Katolik, itu terlibat dalam politik. Ya nggak apa-apa, itu doktrin mereka. Saya tidak mengkritik mereka. Nah, saya juga nggak menjadi seperti orang Mennonite gitu ya, seperti pasifis gitu ya. Menurut saya nggak apa-apa orang Kristen masuk di dalam militer gitu, nggak apa-apa. But in a way, menurut saya sebaiknya kita kalau nggak perlu kita menjauhi. Kenapa? Karena pasti akan terjadi satu perdebatan di dalam politik itu. Apakah Yesus terlibat dalam politik? Nah, ini menarik juga. Kalau saya pelajari di Alkitab ya, Yesus ini ya ngomong ya, enggak ya enggak gitu ya. Waktu di Kisah Rasul, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, perhatikan. Murid-murid Yesus, pola pikir mereka selalu pola pikir dunia, Mas Yan. Mereka melihat bangsa Israel ditindas oleh Romawi, mereka benci bangsa Roma, mereka dipajakin, mesti bayar, mereka miskin. Karena tuh waktu Yesus datang, dia bukan datang sebagai ini aja gitu, sebagai manusia rohani aja, tapi mereka mengharap Yesus jadi pemimpin revolusi, pemimpin revolusi. Maukah pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, toh? Maukah untuk membebaskan Israel dari jajahan orang Romawi? Perhatikan jawab Yesus. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Ya kan? Dia bilang enggak, tapi dia bilang engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasa. Jadi kamu nggak perlu pusing soal itu, kata Yesus. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ini kelihatannya Yesus nyelemur ya. Orang ditanya mau memulihkan atau enggak, jawabannya ngomong soal Roh Kudus. Ya kan? Maka saya juga belajar dari Yesus. Kadang-kadang saya nyelimur aja. Just kidding ya. Nah, kalau saudara perhatikan ya, Israel ini 40 tahun kemudian bukannya dipulihkan malah hancur. Pada waktu Kaisar Nero memerintah tahun 70 AD, pembunuhan besar-besaran terjadi di Israel.
bait Allah dihancurkan. Bait Allah dihancurkan. Bait Allah itu lambang imannya bangsa Israel. Bait Allah itu pegangannya orang Israel dalam mengikut Tuhan. Ini dihancurkan oleh orang Romawi. Perhatikan. Kalau kita pelajari rasanya nggak masuk akal. Kok Tuhan nggak bebasin ya? Kok Tuhan rasanya nggak peduli sama bangsa Israel? Tuhan bukan tidak peduli, tapi Tuhan punya agenda kerajaan, yaitu Roh Kudus. Karena penganiayaan itu, gereja Tuhan berkembang dengan pesat sekali, dengan cepat sekali. Dalam 100 tahun pertama, diperkirakan ada 1 juta orang Kristen di zaman dulu. Luar biasa. Karena penganiayaan justru orang Kristen menjadi semakin besar. Nah, itu kalau kita perhatikan ya, Tuhan punya agenda yang kadang-kadang kita nggak mengerti. Tuhan ada agenda rohani, sedangkan yang kita lihat adalah agenda-agenda jasmani. Nah, saya bukan cuma bicara jasmani, tapi saya juga akan bicara soal rohani. Maksudnya bicara soal rohani, tapi saya juga akan bicara soal jasmani pada saat ini. Gitu. Banyak dari orang Kristen bertanya, oke, jadi kalau sekarang ini 8-9 hari kita harus voting, atau mungkin saudara sudah voting juga, saya nggak tahu. Siapa yang harus kita pilih pada saat ini? Gitu. Kita sebagai umat Kristen, kita mempunyai keharusan untuk respect atau mengikuti pemerintah yang ada di atas. Jadi misalnya misalnya kita kalau kita tunggu sebentar ya. Oke, kalau bisa jangan musik bercanda. Soalnya suaranya masuk di belakang. Thank you. Ya maaf ya. Jadi kita sebentar lagi akan melakukan voting. Kalau kita nggak mengerti ini, kita juga bisa nggak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam masa-masa ini. Jadi ini saya bukan berpropaganda ataupun untuk terlibat dalam politik, tapi tugas saya hanya memberikan guideline. Ya. Setelah itu hak saudara mau pilih siapa, ya, saudara mau pilih partai yang mana, itu haknya saudara. Nah, bagaimana cara voting yang benar? Khususnya bagi orang Kristen. Jadi kalau bukan orang Kristen nggak berlaku ya, tapi bagi orang Kristen, menurut saya ini cara voting yang benar ya. Yang pertama, kita punya prioritas, yaitu kalau kita mau pilih suatu partai atau suatu kandidat, pilihlah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Alkitabiah, biblical value. Ya. Nah, yang mana yang lebih cocok, saya nggak usah ini, saudara pelajari sendiri. Tapi dalam pandangan saat ini memang nggak ada yang perfect, tidak ada yang perfect. Ya. Karena itu saya cuma sampaikan di sini mana yang lebih cocok dengan nilai-nilai Alkitabiah iman kita, biblical values. Ya. Yang kedua, kriteria yang kedua adalah carilah kandidat dengan good leadership quality. Good leadership quality. Artinya punya integritas, punya karakter, ya, bisa memimpin dengan bijaksana, dengan baik. Kriteria yang ketiga, pilihlah kandidat atau partai yang punya rencana yang baik. Ya, nggak tahu apa itu rencana, mungkin healthcare atau apa, whatever. Kalau menurut saudara rencananya baik, silakan dipilih. Nah, memang ini bukan untuk semua kita ya. Saya sendiri bukan US citizen, saya nggak ikut milih. Thank God, saya nggak usah pusing.
Tapi Anda semua di sini, ada sebagian saudara yang sudah menjadi citizen Amerika, dan Anda punya kewajiban untuk memilih. Dan ini hanya sekedar guideline. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana ada conflicting facts, gitu ya. Misalnya, ada orang dengan leadership quality bagus, tapi kurang biblical value. Atau orang yang ada partai yang biblical value-nya strong, tapi leadership quality-nya kurang. Nah, kriterianya menurut saya adalah yang pertama, yaitu ambillah yang punya biblical value, karena itu adalah satu dasar atau value yang harus kita utamakan. Memang kadang-kadang mungkin kita nggak suka gitu ya, tapi biblical value ini it doesn't matter. Saya nggak peduli dengan siapa orang siapa. Presiden yang menang siapapun saya juga nggak peduli. Ya, saya akan support siapapun yang dipilih sama Tuhan. Saya akan dukung. But pilihlah dengan yang pertama, kalau terjadi conflicting, ada kriterianya di sini gitu. Oke, moving forward. Ini ada biblical value apa yang kita perlu pikirkan di sini. Yang pertama, ini ada banyak ya, tapi saya berikan beberapa aja, yaitu misalnya tentang life is a sacred gift from God, tentang life ya, life itu penting. Nah, memang mereka bisa argue dua-dua mementingkan life, but again it's apa isu-isu yang terjadi pada saat ini gitu, tentang the sanctity of marriage ya, mana yang penting di dalam pernikahan itu ya. Terus kemudian juga tentang personal identity, tadi saya sudah katakan ya, bagaimana kita menghargai value-value daripada personal identity yang diberikan oleh Tuhan. Kita diciptakan secara ajaib oleh Tuhan gitu ya. Jadi ini akan membuat kita mampu untuk menekankan value apa yang ada gitu. Ya, mungkin kita nggak suka dengan partainya, kita nggak suka dengan orangnya. But again, saya ajak kita berdoa based on your conviction. Jangan karena saya ya, jangan karena orang lain. Tapi Anda berdoa sendiri, tanya Tuhan, kira-kira mana yang ini. Dan again, kita akan respect semua pilihan yang ada. Pada akhirnya, saya ingin tekankan di sini doa daripada Yesus. Di Yohanes 17 berkata, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kesatuan ini jauh lebih penting daripada apa yang terjadi saat ini. Election ini hanya ya semacam event yang terjadi sementara ini. Tapi apa yang terjadi kalau gereja Tuhan menjadi terpecah, berarti kita ini tidak bersatu. Nah, ini menyebabkan dunia tidak percaya lagi kepada Yesus. Ini kasus yang jauh lebih besar lagi. Yesus berdoa kita ini, murid-murid murid-murid dari muridnya ini, supaya menjadi satu. Amin. Menjadi satu, sehingga dunia ini bisa melihat, wow, luar biasa orang Kristen itu ya. Apapun yang terjadi, mereka tetap bersama-sama, mereka tetap mengasihi Tuhan, mereka tidak terpecah belah. Nah, ini jauh lebih penting karena apa? Karena saat ini polarisasi di Amerika ini sangat besar sekali. Polarisasi sangat besar sekali antara politik, antara social justice, antara pendapat-pendapat ya soal agenda-agenda yang lain gitu. Sosial media membuat semuanya menjadi ekstrim, tapi kita percaya kita kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Apa sih yang firman Tuhan berkata? Bahwa semuanya ini hanya sementara di dunia ini. Ingatlah, jangan sampai yang sementara ini menyebabkan kita kehilangan yang tadi yang kekal.
Sion, the New Jerusalem. Itu yang kita kejar. Pada saatnya nanti Yesus datang tidak ada lagi pemilihan presiden, hanya satu presiden, amin. Tidak harus nggak usah bingung-bingung milih lagi. It's only one president. Dan kita ini diajak oleh Yesus untuk memerintah dunia bersama-sama. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan itu. Justru saya look forward for that event. Semuanya yang sementara gitu. Apa yang terjadi saat ini hanya sementara di dunia ini. Tapi kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa kehilangan hal-hal yang kekal di dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu sangat terbatas di dalam membawakan semuanya ini. Tapi kami percaya Roh Kudus berbicara dan meneguhkan. Kami undang supaya Engkau sendiri yang menuntun kami, ya Tuhan, agar kami berhati-hati dan belajar di dalam mengikuti firman-Mu ini, ya Bapa. Terima kasih. Tolong kami, Tuhan, untuk menghargai pemerintah yang ada di atas kami. Siapapun yang akan menang, kami belajar untuk menghargai, ya Bapa. Kami tidak, Tuhan berkata bahwa kalau partai yang tidak kami sukai menang, berarti kami tidak akan mendukung. Tapi kami belajar melalui firman-Mu, Bapa. Merendahkan hati. Siapapun yang akan menang, Kau akan pakai dia, Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, khususnya kami yang akan memilih, supaya kami dipenuhi hati yang bijaksana, dipenuhi oleh tuntunan daripada Roh Kudus, sehingga kami tidak terombang-ambing. Dan kami semua, ya Bapak, tinggal di Amerika, kami bertanggung jawab mendoakan Amerika. Itu tanggung jawab utama kami, ya Bapak. Supaya Amerika ini mengalami damai sejahtera daripada-Mu. Dan kembali kepada jalan-jalan. Terima kasih, Bapak. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, biarlah nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan dalam masa-masa ini, Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kembali kepada Brother Peter. Thank you, and God bless all of you. Terima kasih, Pastor, untuk firman Tuhan. Mari, saudara-saudari, kita lanjutkan penyembahan kita melalui pemberian dan persembahan kita. Silakan, Brother Solihin. Ya, mari saudara seiman kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas pagi hari ini kami boleh berkumpul sebagai saudara seiman dalam memuji menyembah Engkau, mendengarkan akan firman Tuhan, dan biarlah kami Tuhan, hati kami boleh diberikan satu pencerahan ya Tuhan, biarlah hati kami mendapatkan mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu mengajarkan kami untuk kingdom mindset, untuk kami selalu melihat dari perspektifnya Tuhan, bukan perspektifnya dunia. Tuhan berkati Pastor Tony, pimpinan-Mu dalam kehidupan hamba-Mu senantiasa ya Tuhan. Biarlah pengasihan tangan-Mu senantiasa atas Pastor Tony, bersama keluarga juga khususnya hamba-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa persembahan kami Tuhan kepada Engkau. Berkat-berkat yang Tuhan berikan, kami percaya itu semua daripada Tuhan. Apa yang kami miliki, apa yang kami boleh makan setiap hari, apa yang boleh kami nikmati, itu semua karena kekuatan daripada Tuhan, sehingga kami boleh ada makanan dan kecukupan setiap hari. Tuhan, karena itu kami berdoa, membawa Tuhan persembahan kami, biarlah Tuhan apa yang sudah Tuhan berkati boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan di bumi ini, untuk Tuhan pakai dalam gereja-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami memberi dengan sukacita, biarlah Tuhan Engkau juga memberkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Brother Solihin. Saya sedikit ada pengumuman untuk saudara-saudari. Sunday School masih jam 12, jadi bagi Anda yang mempunyai anak-anak di Sunday School, tolong diperhatikan anak-anak Anda, dibantu untuk bisa online, bisa masuk di dalam kelas Sunday School online mereka. Kemudian mulai minggu depan, waktunya sama seperti Sunday School. Untuk youth, kita akan ada youth service. Kita memulai lagi youth service. Bagi saudara-saudari yang mempunyai anak youth, silakan bergabung jam 12, sama seperti Sunday School. Pastor Timothy akan leading the class.
ya untuk youth. Kemudian midweek service hari Rebo jam 8 masih malam pujian dan kesaksian, tetapi temanya lebih lagi, ini saya kasih sedikit bocoran, alumnus AFGF New York. Jadi bagi Anda yang kangen sama alumnusnya AFGF New York, silakan join. Anda akan bisa bertemu dengan saudara-saudari kita yang alumnus AFGF New York, ya. Kemudian Bible study, tadi Pastor sudah mention sedikit, Friday jam 8. Bagi Anda yang nggak kemana-mana, ingin memperdalam pengetahuan Anda dan lain sebagainya, silakan bergabung untuk Bible study. Kemudian iCare kita. iCare yang terakhir adalah iCare Grace, itu Oktober 26, ya. Bisa hubungin iCare leader Anda, jamnya bisa ditanyakan pada iCare leader Anda. Kemudian hari ini ada Woman Virtue, ya, AFGF East Coast. Nanti dimulai jam 2 siang sampai jam 3. Bagi saudari-saudari, saudara nggak diundang, maaf. Ini cuman untuk saudari dan ibu-ibu, silakan bergabung. Zoom ID bisa dilihat di screen Anda dan passwordnya juga. Kemudian terakhir doa semalam suntuk. Jangan lupa akan dimulai jam 9 karena ini adalah minggu terakhir bulan ini, maka kita ada doa semalam suntuk yang dimulai jam 9. Terakhir pengumuman yang menggembirakan ini. Ini anniversary. Saya mulai dari anniversary dulu. Ini minggu ini Willianto Onggusli dan Happy Darwitan. Happy anniversary. Kemudian sekarang urutan birthday. Ya, ini luar biasa, ini Pak Benny Lauren. Luar biasa Pak Benny. Kemudian Sydney Ma. Ini anak Luciana Ma, ya. Kemudian Daddy Lee. Saya nggak lihat Daddy di sini, tapi bagi saudara-saudari yang kenal, silakan reach out. Kemudian Matthew Lee, juga anak dari Daddy Lee. Yang terakhir, ini saya juga bingung-bingung ini. Keluarga Suwiknyo ini kayaknya tiap minggu ada birthday. Nggak tahu kenapa, minggu kemarin kalau nggak salah itu anaknya. Sekarang ini papanya. Waduh, luar biasa. Pastor, silakan ke Sanctuary bergabung dengan family, ya. Saudara-saudari, tolong video kalian di-put on sehingga semua bisa kelihatan, semua bisa masuk dalam dokumentasi gereja kita. Terima kasih bagi yang sudah on. Saya kasih 2-3 menit, ya. Biar semua bisa ada foto-fotonya, ya, bisa kelihatan. Silakan saudara-saudari, give our love dan appreciation kepada pastor kita, ya. Tolong ditunjukkan wajah-wajah Anda sehingga pastor ingat bahwa Anda ada saat waktu merayakan ulang tahun. Dan kemudian saya kasih bocoran juga, setelah selesai ibadah, pastor buka meja. Makan besar di gereja sudah disiapkan. Luar biasa pastor kita ini. Ya, mari, masih ada 1-2 menit. Silakan saudara-saudari, bagi Anda yang videonya masih belum on, silakan di-onin supaya kelihatan wajah-wajah Anda di layar Zoom kita, bisa menjadi dokumentasi gereja kita. Sekalian show your love to our pastor, please. Saya hitung sampai 3. Nanti saya serahkan kembali ke worship team kita. Ya, mari silakan turn on your video, penuhin di Zoom Anda dengan wajah-wajah Anda, wajah-wajah ganteng-ganteng dan cakep-cakep ini. Muridnya pastor.
Dan juga untuk Mega yang luar biasa pagi-pagi udah teriak-teriak sama saya. Kok Peter, saya bawa kuetar ini mau diapain? Waduh, ya nggak tahu. Bawa aja ke gereja. Ya. Oke. Semua sudah? Tunjukin wajah-wajah Anda. Mari tim worship silakan dinyanyikan. Happy birthday to you. Happy Happy birthday to you, Nona. To you. Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Pastor. Happy birthday, Pastor. Luar biasa. Jemaat AFGF, show your love. Oke, Brother Solihin, silakan doa untuk pastor kita. Solihin. Ya, silakan kita, saudara-saudari, mari kita stretch our hand. Kita mau memberkati pastor kesayangan kita, ya. Mari, silakan Solihin. Ya. Ya, mari teman-teman, saudara-saudara seiman, kita bersatu dalam doa kembali. Berdoa untuk Pastor Tony, Tuhan berkati dia. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan atas kembali kami bawa dalam doa Tuhan untuk anak-Mu, Pastor Tony, bersama keluarga ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hamba-Mu bersama keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Hari ini dia boleh merayakan hari jadinya Tuhan, di mana dia dipanggil Tuhan, baik dari masih di dalam rahim ibunya, sampai saat ini kami percaya tidak ada yang kebetulan dalam kehidupannya. Semuanya Tuhan sudah tuntun, dan pada hari ini Tuhan, kalau dia boleh merayakan ulang tahunnya ya Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan, dan kami percaya Pastor ada di dalam rencana-Mu, ada di dalam rancangan-Mu ya Tuhan dalam kehidupannya. Kami berdoa biarlah imannya Tuhan senantiasa terpaku kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, dan senantiasa Tuhan kehidupannya dipimpin oleh daripada Roh Kudus dalam kehidupannya. Dan kasih daripada Allah Bapa senantiasa turun pada hamba-Mu dan keluarga. Tuhan terima kasih, berkati grant the desire of his heart. Biarlah Tuhan keinginan hatinya Tuhan penuhi, sehingga sukacita, kelimpahan, dan pimpinan Tuhan akan senantiasa memenuhi hamba-Mu bersama seluruh anggota keluarganya. Tuhan terima kasih. Kami sungguh bersyukur bahwa kami punya Allah yang besar. Allah yang mampu memberikan semuanya kepada kami, mampu menuntun kami, melindungi kami, dan menyertai kami. Dan karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan Pastor Tony, keluarga, dan semua orang yang dia kasihi ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati masa-masa di depan dalam kehidupannya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Brother Solihin. Saya kembalikan langsung ke pastor di sana. Silakan pastor kalau mau memberi kesan dan pesan mengenai birthday Anda atau mau mengundang jemaat AFGF, silakan. Udah di gereja ya. This is illegal. It's not part of the program. Tapi terima kasih untuk semua doa, dukungan. Dan saya ucapkan juga yang ulang tahun bukan cuma saya aja. Minggu ini ada saudara kembar saya, Daddy, juga ulang tahun hari ini. Nggak tahu dia ada enggak. Happy birthday untuk Daddy. Juga Pak Benny, ulang tahun minggu ini. Happy birthday Pak Benny, Tuhan memberkati. Juga anaknya Lucy tadi ya, Sydney juga happy birthday. Itu aja, thank you again. Terima kasih udah datang, udah siapin semua ini, really appreciate. Thank you to worship team, thank you untuk tim live stream juga yang udah melayani pada pagi hari ini.
Kita mengucap syukur. I want to thank you my wife also. Yes, that's the most important one. She is so great support for me. She's a wonderful wife. And my kids are also wonderful. Chloe, Ben, and Sharon, I love you. Yuk kita menutup ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya Engkau ada di tengah semua yang kami alami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang terjadi tanpa seizin Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat yang sudah kami terima sampai hari ini. Jika sebentar kami akan berpisah, kami berdoa, damai dari Sion, dari gunung Allah yang tinggi boleh turun atas setiap kehidupan kami. Berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk setiap daripada kami boleh Tuhan curahkan dengan berlimpah-limpah. Engkau akan naik dan tidak akan turun, Engkau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Terimalah berkat-berkat Allah ini. Pada engkau setia dan mengikut Allah, maka Allah tidak akan pernah melupakan kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Mari saudara. Amin. Happy birthday, Pastor. Memuji kebesaran-Mu, Kau ajaib, ajaib Tuhan. Yes Lord, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terpujilah nama Allah kita, Tuhan yang dahsyat, amin. Haleluya. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Amin. Happy Sunday. Happy birthday, Pastor. Thank Happy you. birthday, Pastor. God bless. Happy birthday. Happy birthday. Pastor. Happy birthday, Pastor. Happy birthday, Pastor. Happy birthday, Pastor and everyone. Happy Happy birthday, everyone. Apa kabar Pak Irwan? Ada kue juga ya, thank you. Iya, dikasih. Thank you.